Nah, tentang eksistensi ada quotes menarik. Pierre Teilhard de Chardin, kata dia, we are not human being having a spiritual experience. We are spiritual being having human experience. Kita bukan manusia, makhluk manusia yang punya pengalaman spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual yang punya pengalaman manusia. Ini kalimatnya menarik. Jadi kita itu hakikatnya spiritual. Terus di bumi ini mencari pengalaman kemanusiaan. Kita bukan manusia yang ditempeli spiritualitas, tapi kita spiritual yang menempat dalam jasad. Ini sebenarnya salah satu contoh bagaimana kita menemukan hakikat eksistensial diri kita. Quotes ini menggeser pusat kesadaran dari tubuh ke ruh, dari dunia ke makna. Mari kita sadari bahwa spiritualitas itu bukan tambahan dalam hidup kita, tapi justru inti. Maka kalau dalam tasawuf, manusia itu disebut insan ruhani. Dunia ini hanya tempat singgah, bukan rumah asal kita. Kita nanti kembali kepadanya. Berarti memang hakikat kita itu spiritual. Maka seperti minggu lalu, kehilangan spiritualitas, otomatis kita mengalami krisis eksistensial. Jadi kata seorang sufi, aku bukan badan yang memiliki jiwa, tetapi jiwa yang menempati badan. Oke, baik. Yo, melupakan hakikat ini, kita lupa dengan hakikat diri, hakikat eksistensial kita. Ini nyambung minggu kemarin ya. Kalau kita sambungkan dengan minggu lalu, krisis diri kita, krisis manusia ini, berarti kan ada 4. Yang pertama krisis nilai, yang kedua krisis spiritual, yang ketiga krisis identitas, yang keempat krisis eksistensial. Ini kalau diibaratkan pohon, makanya di situ pohon krisis namanya. Diawali dari krisis nilai. Krisis nilai ini kalau dihubungkan dengan pohon itu seperti tanahnya. Orang yang tidak percaya nilai-nilai, kebingungan dengan nilai-nilai, seperti pohon di tanah yang kering. Kalau tanahnya kering, ya dia tidak akan bisa menumbuhkan tumbuhan, menumbuhkan pohon itu secara segar, secara sehat. Jadi memang semuanya berawal dari nilai. Kalau kita krisis nilai, berarti ya kita akan kesulitan menghadapi krisis-krisis selanjutnya. Karena hampir semua nilai nanti jadi obat bagi krisis selanjutnya. Maka pastikan kita tidak mengalami yang awal ini, krisis nilai. Krisis nilai seperti minggu lalu ya, kita kebingungan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kita sulit menentukannya. Ya, kalau kita yang ini saja masih belum bisa, krisis selanjutnya akan lebih parah. Kalau sudah krisis nilai beres, kemudian krisis spiritual. Krisis spiritual ini seperti akarnya. Akar itu kan sumber kehidupannya. Di sini kita berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan semesta. Tanpa kesadaran spiritual, itu seperti kita kehausan tapi tidak tahu kemana mencari airnya. Jadi spiritualitas itu sumber dari makna, sumber dari hakikat hidup
eksistensial kita. Jadi sumber makna itu kan pada akhirnya ya sesuatu di luar diri kita yang lebih besar dari diri kita. Makanya krisis spiritual itu seperti akarnya. Krisis spiritual itu kan, spiritual ada di dalam, sama seperti akar, dia tidak kelihatan. Tapi kalau akar ini rapuh, kalau akar ini rusak, ya sampai nanti tumbuhannya berkembang juga rusak. Maka pastikan kita tidak mengalami krisis nilai, pastikan juga kita tidak mengalami krisis spiritual. Kemudian batangnya, batang ini kita gambarkan sebagai krisis identitas. Jadi batang ini kan yang menunjukkan siapa aku, yang paling kelihatan. Tapi kalau tanahnya kering, akarnya rapuh, batangnya juga tidak akan kuat, akan goyah. Aku tidak lagi jelas bentuknya. Ini krisis identitas sudah. Siapa aku, apa mauku, tidak jelas. Ini seperti batang yang goyah. Kenapa terjadi itu? Karena lupa akar spiritualnya. Kenapa bisa lupa akar spiritualnya? Karena tanahnya kering. Kita meragukan nilai-nilai. Kita kebingungan dengan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kalau sudah krisis identitas, maka puncaknya adalah krisis eksistensial. Seperti daun yang layu. Kalau tanahnya kering, akarnya rapuh, batangnya goncang goyah, daunnya juga akan mengering layu. Ini seperti buahnya. Jadi hidup rasanya hampa, tidak berarti, tidak ada artinya. Punya segalanya tapi masih terasa kosong saja. Ini krisis eksistensial. Jadi teman-teman, ini 4 ini satu paket. Krisis nilai seperti tanah yang kering. Krisis spiritual seperti akar yang rapuh. Krisis identitas seperti batang yang goyah. Krisis eksistensial seperti daun yang layu. Kalau kita mengalami 4-4-nya, alamat sebentar lagi gugur. Kalau tidak diurusi dengan serius. Maka sembuhkanlah. Krisis bukan berarti tanda pohon pasti mati, tapi panggilan agar kita mengelolanya kembali. Ini cara menyembuhkannya. Berarti apa? Yang pertama, ayo kita kembali menata nilai-nilai. Diawali dari nilai. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Mari kita mulai meyakininya, memedomaninya sebagai dasar hidup. Kemudian yang kedua, mari menyadari sisi spiritualitas diri. Bahwa hidup ini tidak hanya materi saja, kita berhubungan juga dengan di luar diri kita. Biar jadi sumber ketenangan hidup, kita sambungkan diri dengan yang spiritual. Kemudian mari menemukan jati diri kita, identitas sejati kita. Jadi biar apa? Biar kokoh hidup kita. Orang yang tidak tahu identitasnya, tidak sadar jati dirinya, ya tidak bisa melakukan apapun. Seperti flash disk yang belum diformat. Kalau tidak ada identitasnya, kalian isi apapun, seberkualitas apapun datanya, kalau flash disk belum diformat, ya masuk ke dalam, hilang dia.
Apalagi flash disk yang murah-murah. Tulisannya 500 giga, isinya 2 giga. Di format langsung hilang semua sudah datamu. Oke ya. Jadi itu identitas pentingnya. Kalau sudah identitasmu jelas, kamu tegas, bisa menjawab siapa aku, jalani hidup ini dengan bermakna. Disitulah kamu merasa ada, kamu merasa penting, kamu merasa eksis. Ada gunanya saya hidup. Kalau identitasmu masih bermasalah, kamu sulit untuk hidup bermakna. Wong kamu tidak tahu siapa dirimu, apa kemanfaatan yang bisa kamu bagi ke sekelilingmu. Dan di antara sumber identitas itu ya kamu harus paham spiritualitas. Karena bagian terdalam dirimu itu sisi spiritualitasnya. Untuk bisa menemukan spiritualitas terdalam dirimu secara tepat, kalian harus sadar nilai. Mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Jadi ini satu rangkaian. Kalau beres di 4 krisis ini, insya Allah kalian lebih mudah menjalankan hidupmu, lebih bahagia dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu. Tidak usah merasa, Pak, apalah saya, siapalah saya. Kalian merasa rendah diri, merasa tidak berarti, tidak bermakna, dan lain sebagainya. Setiap diri kalian itu bermakna. Setiap diri kalian itu penting. Allah tidak pernah iseng menghadirkan kalian ke bumi ini. Allah serius. Tinggal kamunya serius atau tidak menjalankan hidupmu. Baik ya, kuncinya di situ. Maka sudah saya sampaikan tugasmu untuk membereskannya dalam hidup.